aku yang aku kuliah saja sudah semester 5 mungkin ini udah tua kayaknya. Dijelasin dosen 2,5 jam satu mata kuliah itu tuh masih kayak, hah? Iya bu, iya bu. Itu sebenarnya kondisi yang sedang kita rasakan sekarang ya, Mbak, cuma kita dari mahasiswa tapi udah terjadi dengan anak-anak sendiri. Ternyata banyak ya anak itu, padahal aku itu udah umur belasan tahun baru tahu kalau aku sebagai anak ini punya hak sebanyak itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman Visit Talk, kembali lagi bersama kita Visit Talk yang episode ke-7 dengan tema yang kita bawa pada kali ini itu adalah Pandemi dan anak. ya, jadi kita bakal bahas mengenai pandemi dan anak nih teman-teman semua. Nah, mungkin udah lama kali ya nggak dengerin suara aku, jadi mungkin udah lupa kali ya sama aku. Kita perkenalan balik nih. Jadi aku Revi Raya, Menteri Media Komunikasi dan Informasi, bersama Menteri luar biasa itu Saya Isma dari Menteri Kementerian Sosial dan Masyarakat BEM Visip Unmul. Nah, jadi kita bakal ketemu sama Menteri Sosmas teman-teman. Nah, kita hari ini mungkin bakal bahasan dulu nih Mbak, kegiatan dari Sosmas itu sendiri. Gimana sih keadaan Sosmas akhir-akhir ini? Untuk Kementerian Sosmas sendiri, akhir-akhir ini sedang ada 2 agenda ya Mbak Naya. Yang pertama itu baru aja dilaksanakan kemarin. Kebetulan kami ada kegiatan visip mengajar di mana Kementerian Sosmas dan tentunya bersama teman-teman BEM yang lain kita mengunjungi suatu tempat di mana di situ terdapat adik-adik kita yang saat ini mereka sedang duduk di bangku sekolah dasar dan kita melakukan kegiatan belajar mengajar di sana bersama adik-adik. Nah, tempatnya itu di mana sih Mbak lokasinya? Untuk lokasinya sendiri itu di daerah Jalan KS Tubun, Kota Samarinda. Oh, jadi masih di area Samarinda gitu ya Mbak. Aku mau lanjut tanya di Visip mengajar nih, soalnya seru banget kayaknya. Aku lihat di Instagram Visip Unmul kemarin tuh sudah di posting gitu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi aku mau nanya Mbak, keadaan anak-anak di lokasi KS Tubun Samarinda tadi ya Mbak. Gimana sih keadaan anak-anaknya di sana? Untuk keadaan anak-anak sendiri, ketika teman-teman Sosmas datang ini kan visip mengajar udah terlaksana 2 kali ya Mbak Naya sebenarnya. Pada saat hari pertama kita datang bertemu dengan adik-adik secara langsung, adik-adik itu sangat antusias sekali menyambut kawan-kawan BEM karena mereka tahu biasanya kalau misalnya ada mahasiswa datang berarti akan diadakan kegiatan belajar mengajar dan mereka sangat antusias sekali. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini Mbak Naya, karena anak-anak sendiri sudah hampir 2 tahun selama kondisi pandemi ini mereka sudah hampir tidak pernah turun ke sekolah untuk belajar langsung di sekolah, bertemu dengan guru dan segala macam. Dan ketika kami teman-teman BEM datang, mereka sangat senang dan sangat bersemangat untuk melakukan belajar bersama kakak-kakak BEM seperti itu. Oh, jadi gitu ya Mbak, selama hampir 2 tahun ya pandemi ini udah nggak kerasa banget nih kayaknya. Nah, aku juga lanjut nih Mbak nanyain, selama 2 tahun pandemi gimana sih kalau anak-anak itu mau belajar online Mbak? Soalnya aku dengar pas masa pandemi ini guru di sekolah itu masih menggunakan metode dengan memberi tugas saja tanpa ada penjelasan kepada murid-muridnya. Aku yang anak kuliah saja sudah semester 5 mungkin ini udah tua kayaknya. Dijelasin dosen 2,5 jam satu mata kuliah itu tuh masih kayak, hah? Iya ibu, ada masuk sih, cuma kayak masih kesulitan, padahal udah dijelasin dengan baik-baik banget. Gimana kalau anak-anak sekolah dasar tadi ya Mbak, ya benar, entah itu sekolah menengah kah atau gimana kah, itu cuma dikasih tugas tanpa ada penjelasan, itu gimana mereka belajarnya Mbak? Nah,
Itu sebenarnya kondisi yang sedang kita rasakan sekarang ya Mbak Naya, nggak cuma kita dari mahasiswa tapi juga terjadi dengan anak-anak sendiri, dimana sejak awal terjadinya pandemi COVID seperti ini, pemerintah juga sudah mulai menerapkan kebijakan seperti pembatasan sosial dan segala macam, dan dampaknya itu kita bahkan juga anak-anak tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, apalagi untuk datang ke sekolah untuk belajar itu tidak bisa karena ada kebijakan tersebut. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu kendala mereka yang akhirnya tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Mereka tidak bisa mendengarkan langsung penjelasan dari guru, dan mereka hanya menerima materi melalui media handphone, dan itu menjadi salah satu kesulitan yang saat ini mereka alami gitu, karena di usia anak-anak untuk belajar sendiri pastinya tidak cukup hanya membaca materi saja. Mereka pasti juga butuh penjelasan dari ahlinya, seperti itu mungkin bahasanya ya, karena mereka pasti juga untuk hanya belajar teori saja mereka akan kesulitan gitu, apalagi di usia anak-anak mereka juga butuh media lain untuk belajar biar bisa memahami materi-materi yang diberikan seperti itu. Nah, bener banget Mbak, apalagi kan harapannya biar anak-anak ini belajar di rumah itu ditemani oleh orang tua, itu sebagai ahlinya tadi, orang tua. Padahal pada masa seperti ini orang tua juga perlu bekerja untuk mencari uang agar mereka bisa tetap melanjutkan hidup mereka pada masa pandemi yang sangat sulit ini. Jadi itu memang jadi kesulitan sekali ya Mbak, dimana orang tua bekerja, guru hanya memberi tugas lewat handphone, dan masih banyak hal lainnya yang mereka terhalang karena pandemi ini. Nah, lanjut nih Mbak, aku dulu pas masa SMA mungkin ya, pernah mengikuti kegiatan forum anak. Itu cuma sebentar aja sih, tapi banyak banget ilmu yang aku dapatkan. Mengenai ternyata banyak ya hak anak itu, padahal aku tuh udah umur belasan tahun baru tahu kalau aku sebagai anak ini punya hak sebanyak itu. Nah, menurut Mbak Isma sendiri, hak anak yang di lokasi bisik mengajar itu dulu ya, kita persempit di lokasi bisik mengajar ini Mbak, apakah hak mereka terpenuhi Mbak sebagai anak-anak? Oke. Untuk hak anak sendiri sebenarnya kan sudah dijelaskan di dalam undang-undang itu, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana di situ disebutkan ada banyak sekali hak-hak anak yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya yang saya soroti itu adalah hak pendidikan, di mana anak-anak itu sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan segala fasilitas yang menunjang pendidikan itu sendiri. Untuk di masa COVID-19 seperti ini, kalau yang saya lihat, hak pendidikan itu tidak cukup terpenuhi untuk anak-anak sendiri, karena kan seperti yang kita tahu nih, anak-anak sudah tidak pernah lagi turun ke sekolah, dan kegiatan mereka hanya di rumah saja, dan yang pastinya mereka sangat kurang untuk kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Nah iya Mbak, jadi aku juga kemarin sharing tuh sama anak-anak di tempat fisik mengajar. Ternyata ada satu anak itu dia mau naik ke sekolah menengah pertama gitu kan, mau naik ke SMP. Ternyata setelah dia lulus dari SD dia menyudahi pendidikannya. Berarti itu hak pendidikannya sudah terpenuhi kan? Karena dia pas aku tanya-tanya kenapa kamu berhenti sekolah gitu, ternyata dia bekerja membantu orang tuanya mencari uang dan juga mencari nafkah untuk adik-adiknya juga. Bukan berarti orang tuanya lepas tangan nggak mau, tapi emang kemauan anak itu sendiri. Dia bilang pada saat pandemi ini memang sulit Kak untuk mencari uang gitu, apalagi mau melanjutkan sekolah saya pasti banyak uang yang dikeluarkan, dan juga adik-adik saya juga perlu mendapatkan pendidikan. Nah itu kayaknya masih kurang banget kayaknya terpenuhi hak-hak anak yang Benar sekali di bagian hak pendidikannya. Nah lanjut Mbak, mengenai kan tadi udah bahas hak anak, padahal itu banyak banget haknya Mbak, mengenai hak bermain lah, hak dan masih banyak yang pendidikan.
kalau dari pandang Mbak Isma nih, apa sih yang harus dilakukan pemerintah biar hak-hak anak itu terpenuhi? Oke, kalau untuk menurut aku ya, bagaimana sih di situasi seperti ini upaya pemerintah agar anak-anak tetap mendapatkan haknya, khususnya pendidikan itu sendiri. Kalau kemarin kan aku ada beberapa membaca di berbagai media bahwa katanya pemerintah akan segera melakukan vaksinasi ke seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, dan setelah adanya vaksinasi tersebut akan segera dibuka kembali pembelajaran tatap muka seperti itu. Nah, mungkin aku harapannya untuk pemerintah agar segera merealisasikan kegiatan tersebut, karena seperti yang kita lihat ya, anak-anak sekarang mungkin sudah cukup bosan berada di rumah, karena mungkin mereka sudah merindukan bagaimana belajar di sekolah, kemudian bertemu dengan teman-temannya, dan mereka sudah sangat rindu dengan masa-masa sekolah seperti sebelum pandemi seperti itu. Kayaknya nggak cuma anak-anak sih Mbak, kita yang udah dewasa begini juga kan. Iya benar. Pas lagi ke kampus gitu, teman-teman, dan kita udah dewasa. Apalagi anak-anak kecil itu belum apa lah ya, belum terpenuhi lah masa-masa kecilnya gitu. Nah itu berarti harapan Mbak Isma tuh mengenai prioritas vaksinasi ya Mbak. Emang sih harus kesehatan dulu yang diprioritaskan, dan juga untuk vaksinasi sendiri yang masih belum rata ya Mbak di Indonesia, masih ada rebutan-rebutan gitu. Kalau Mbak Isma sendiri sudah vaksin? Sudah dong pasti. Sudah yang kedua? Sudah. Oh iya, aku yang baru pertama soalnya. Oh iya. Sebulan lagi mungkin. Emang harus rebutan gitu vaksinnya? Sama ada satu lagi Mbak Naya. Iya, karena kan sekarang kan pembelajaran nih melalui media online, di mana untuk kita mengakses media tersebut yang pasti kita harus ada fasilitas yang mendukung selain handphone, bahkan kuota dan segala macam. Mungkin untuk pemerintah sendiri bisa segera memenuhi kuota pendidikan, karena di tempat BEM Fisik mengajar kemarin masih banyak ternyata adik-adik sekolah dasar nih yang mereka terkendala untuk mengakses belajar online karena mereka belum mendapatkan kuota, bahkan tidak pernah mendapatkan kuota sama sekali dari pemerintah sejak awal adanya pandemi. Mungkin itu bisa diratakan kembali pembagian kuota itu agar seluruh pelajar yang ada di Indonesia bisa mengakses media belajar selama pandemi ini. Mungkin seperti itu. Kayaknya sama lagi nih kasusnya sama kayak kita mahasiswa ini. Iya benar. Kayak masih banyak teman-teman aku tahu Kak yang belum dapat kuota dari Kemendikbud, dan walaupun dapat itu cuma kayak 10 giga, itu kayaknya 2 kali itu udah habis kayaknya ya Mbak, apalagi 2,5 jam. Iya, karena fasilitas pendidikan seperti itu untuk sekarang ini sangat penting ya, karena memang situasinya seperti ini dan kita harus beradaptasi dengan kondisi yang kita harus online, ngapa-ngapain online. Iya. Dan juga kita mahasiswa nih ya Mbak, sudah baru KT. Nah benar itu. Masih aja benar. Sebenarnya nggak cuma mahasiswa, bahkan adik-adik SMP, SMA, SD pun mereka juga sampai sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang mengharuskan siswa-siswanya membayar SPP mungkin seperti itu, dan mereka sampai sekarang tidak mendapatkan fasilitas apa-apa padahal mereka tetap bayar. Itu memang jadi problem utama di dunia pendidikan Indonesia kayaknya. Iya saat ini ya. Ratenya mahal-mahal tapi nggak dapat apa-apa gitu. Nah, mungkin lanjut nih Mbak mengenai fisik mengajar. Aku dengar-dengar dari Kementerian Sosma sendiri ada mengadakan donasi buku ya Mbak? Iya benar. Jadi itu menjadi salah satu inisiatif dari kawan-kawan BEM sendiri, karena kita melihat permasalahan itu tadi makna ya, adik-adik sekarang itu untuk sangat kesusahan untuk mengakses media belajar.
apalagi buku. Untuk membeli buku, satu bukunya itu harga buku sekarang itu kan mahal, dan apalagi dengan kondisi seperti ini, krisis ekonomi di mana-mana, banyak yang orang tuanya kena PHK atau bahkan yang punya usaha itu harus terpaksa tutup, otomatis penghasilan pendapatan tuh menurun. Jadi otomatis akan kesusahan mereka untuk mendapatkan media belajar seperti buku dan segala macam. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi mereka bisa mendapatkan buku di sekolah, di perpustakaan, tapi kan untuk sekarang kita tidak bisa turun ke sekolah, kita tidak bisa mengunjungi perpustakaan yang ada untuk mendapatkan buku dan segala macam. Nah, melihat dari situ akhirnya kami teman-teman BEM itu melakukan donasi buku, di mana nanti teman-teman di luar sana mungkin yang masih menyimpan bukunya selama masa-masa sekolah itu nanti bisa didonasikan ke teman-teman BEM, dan nanti dari kami akan mendistribusikan buku-buku itu kepada adik-adik yang saat ini sedang kesusahan untuk mendapatkan akses media belajar. Untuk donasi bukunya itu sampai kapan sih Mbak? Nah, untuk donasi buku sendiri sebenarnya ditutup pada tanggal 29 Agustus 2021, tapi dari teman-teman BEM sendiri rencananya akan melakukan perpanjang selama 1 minggu. Oh iya ya, jadi bagi teman-teman di rumah yang mendengar podcast ini bisa tuh sambil dengerin podcastnya sambil buka-buka lemari kan, lihat masih ada apa enggak buku masih di masa kecilnya, yaitu buku majalah anak-anak, buku cerpen, cerita pendek. Biasanya banyak tuh buku-buku lama tersimpan berdebu. Nah, daripada dibiarkan dalam rumah saja dimakan rayap, mending didonasikan aja ya Mbak. Iya, benar sekali. Kementerian Sosmas dan Gizi Sumber. Bagi teman-teman yang mau donasi bisa hubungi di Instagram BEM Gizi Sumber, ataupun nanti bakal ada tertera kontak personnya di bawah, di caption di bawah. Nah, mungkin aku sudah terjawab banget Mbak mengenai penasaranku di fisik mengajar dari Kementerian Sosial Masyarakat dan Fisik Umum. Kalau dari aku bisa menunggu bagaimana perkembangannya lagi di fisik mengajar dan jilid ketiga ya Mbak? Iya, nanti akan dilaksanakan insya Allah. Kita fisik mengajar ini insya Allah akan dilakukan secara rutin, minimal 2 minggu sekali. Nah, alhamdulillah. Jadi bisa ada kesempatan lagi biar saya jadi ikut juga. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari aku. Dan juga teman-teman tadi yang mendapat info mengenai anak-anak di Samarinda yang mungkin ada kurang butuh, bisa menghubungi BEM Fisik biar kita donasi dulu bukunya, biar kita bisa distribusikan kepada anak-anaknya. Nah, itu saja dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Revinaya undur diri. Dan saya Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Fisik Talk episode selanjutnya.